Pemirsa, insiden kekerasan yang melibatkan supporter kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia setelah pertandingan Arema FC melawan Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan Minggu 11 Mei 2025. Kemenangan 3-0 Persik Kediri diwarnai aksi pelemparan batu ketika tim hendak meninggalkan stadion. Belum lepas dari ingatan tragedi Kanjuruhan yang merenggut nyawa ratusan jiwa penonton 2 tahun silam. Kanjuruhan mestinya menjadi simbol harapan dan awal baru wajah sepak bola tanah air dari tribun penonton. Tapi kini nampaknya tradisi kekerasan supporter Indonesia belum juga selesai. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami, founder Save Our Soccer, Akmal Marhali, bersama kami di studio. Bung Amal, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Tapi sebelum kita berdialog, kita simak dulu paket pengantar berikut ini. Sepak bola tanah air kembali tercoreng insiden yang dilakukan supporter. Yang teranyar, aksi pelemparan batu yang diduga dilakukan supporter Arema Malang FC kepada bus tim Persik Kediri tak lama setelah pertandingan lanjutan di kompetisi Liga 1 2024-2025 di Stadion Kanjuruhan Malang Minggu malam. Kami mewakili Parpel. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh tim Persik Kediri, pelatih, pemain, ofisial, dan juga rekan-rekan supporter Persik Kediri yang terkait hal yang terjadi malam ini. Tak hanya di pentas lokal, kabar buruk melanda timnas Indonesia setelah PSSI resmi disanksi FIFA. FIFA menilai supporter Indonesia melakukan tindakan diskriminatif di laga timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret 2025. Dalam sanksinya, FIFA menerapkan denda dan pengurangan jumlah penonton untuk Indonesia. Tim Liputan NTV melaporkan. Baik, kita akan bahas terkait dengan kerusuhan yang terjadi saat laga Arema FC melawan Persik bersama Bung Akmal. Tapi sebelum saya minta pendapat Anda dan analisa terkait apa sebenarnya menjadi penyebab dari kerusuhan ini, saya mau tahu dulu hingga saat ini komunikasinya seperti apa. Apakah Anda sudah dapat kabar baik dari Persik maupun Arema FC terkait insiden ini? Ya, kalau dari Persik Kediri kebetulan pelatihnya Divaldo Alves, kawan saya gitu kan, sering ngobrol bareng-bareng. Kemudian saya sempat tanya soal kondisinya yang mengalami luka-luka. Dia bilang ini sebenarnya hadiah yang kurang enak. Karena apa? Karena ini untuk pertama kalinya Persik Kediri menang dalam total 11 laga beruntun tidak menang bersama Divaldo, dan hasilnya menang di Stadion Kanjuruhan dengan skor 3-0. Tapi hadiahnya adalah intimidasi yang membuat para pemain ofisial, dalam hal ini pelatih, karena Divaldo dan salah satu asisten pelatihnya yang kena serpihan kaca akibat pelemparan yang dilakukan oleh oknum Aremania. Dan saya pikir ini tradisi atau fenomena bola salju di sepak bola kita yang tidak pernah dituntaskan. Kenapa? Kasus supporter ini bukan hal yang pertama terjadi gitu kan. Bahkan setiap musim selalu terjadi. Sampai kemudian ada solusi dari PSSI tidak memberikan izin supporter tandang di musim ini sampai 2 tahun saat ini. Namun sampai sekarang belum ada solusi yang diberikan apa dan bagaimana gitu. Tapi sebenarnya efektif nggak sih kebijakan PSSI terhadap upaya untuk mencegah keributan antar supporter ini? Ya, untuk shortcut ya efektif setidaknya untuk mencegah, karena tidak bertemunya supporter 2 tim yang bertanding. Tapi ini menghilangkan esensi sepak bola. Sepak bola itu harus dinikmati oleh supporter yang bertanding di dari 2 tim yang bertanding. Dan ini sebenarnya jalan yang menurut saya justru jalan buntu ya dengan larangan supporter tandang. Yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana memberikan edukasi dan literasi, sekaligus juga memberikan pemahaman kepada supporter sepak bola. Tanggung jawabnya siapa, Bung Amal? Yang tanggung jawabnya ini kolektif, dari mulai PSSI, klub sebagai pembina dari supporter sendiri, termasuk pemerintah. Kenapa saya katakan termasuk pemerintah? Karena pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang salah satu isi butirnya adalah tentang aturan supporter sepak bola.
di mana disebutkan hak dan wewenang supporter sepak bola. Haknya adalah menyaksikan tim yang kesayangannya bertanding, kewajibannya adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini apa yang terjadi oleh Aremania, saya pikir ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ditangani secara serius dalam lingkup football family, hukum dalam tataran sepak bola. Dalam hal ini adalah Komite Disiplin PSSI untuk memberikan jatuhan hukuman. Yang kedua, dalam lingkup hukum positif. Gitu, hukum positif ya hukum pidana, karena ini bisa dikenakan pasal berlapis, bisa kena 170 tentang vandalisme dan anarkisme, kena KUHP pasal 205 206 soal penganiayaan, atau 225 soal intimidasi. Dan ini harus diumumkan dan diberitahu kepada publik semuanya tentang penanganan hukumnya. Jangan sampai ramai seperti jamur di musim hujan, ramai 1-2 hari kemudian hilang, sehingga tidak ada efek jera untuk yang lain melakukan hal yang sama. Nah, untuk kasus Arema ini sudah kejadian yang ke-7 gitu kan, yang melibatkan Aremania. Yang pertama terjadi tanggal 27 Februari 2003 dan ini pun terjadi antara Arema dengan Persik di Stadion Brawijaya. Sorry, saya potong. Ketika anggapan supporter mengatakan bahwa ini adalah kekecewaan karena kekalahan semata, itu tidak bisa dibenarkan menjadi latar belakang kerusuhan ini, karena menurut Anda tadi ada 7 kali hal serupa. Berarti ini ada hal di belakangnya, atau dendam pribadi kah, atau dendam yang belum terselesaikan, dan atau segala macam. Iya, permasalahannya ini permasalahan yang sangat pelik ya untuk Arema. Sebelum main di Kanjuruhan kan sebenarnya tidak ada masalah. Ketika Arema main di Stadion Supriyadi, ketika main di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, tidak ada masalah dengan supporternya. Artinya ada apa? Ada problem yang belum terselesaikan terkait kasus Kanjuruhan. Yang pertama, mitigasi terhadap keluarga korban. Yang kedua, termasuk program trauma healingnya terhadap korban. Kemudian dipaksakan main di Kanjuruhan tanpa ada proses mitigasi terhadap keluarga korban. Dan di Malang ini kebetulan ada 3 Arema. Ada Arema yang sekarang main di Liga 1, Arema FC yang dipimpin oleh Iwan Budianto. Ada Arema Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Novi yang merupakan istri dari pendiri Arema, Luki Akub Zainal. Kemudian ada lagi Arema satu lagi yang bermain di Liga 4, Liga Nusa. Artinya dari ketiga tim itu ada perbedaan tipikal supporter. Ada perbedaan tipikal supporter di mana Arema Indonesia merasa haknya dirampok oleh Arema FC untuk tampil di Liga 1, karena Arema yang asli menurut orang-orang Malang adalah Arema yang dipimpin oleh Novi gitu kan. Arema yang dipimpin oleh Novi yang didirikan oleh mertuanya Akub Zainal yang kemudian dipimpin oleh anaknya Luki Akub Zainal. Kemudian diprotorin, kemudian diambil oleh Iwan Budianto, dulu dinamakan Arema Kronus, sekarang Arema FC dengan PT Aremania Bersatu gitu. Sehingga kemudian ada jadi semacam skat Aremania di sana gitu kan. Ada konflik internal yang di dalamnya belum terselesaikan. Betul, ada skat Aremania. Saya ingin mengatakan seperti ini. Ini akan sulit diselesaikan dan akan mungkin terjadi lagi karena misalnya ketika pasca tragedi Kanjuruhan ada Ambon Vanda yang melakukan demonstrasi di markas Arema FC terkait dengan kasus ini, tapi kemudian apa yang terjadi, dikriminalisasi, akhirnya masuk penjara. Ya kan, ini Ambon Panda dianggap sebagai Aremania yang berada di kubu Arema Indonesia, kubunya Novi. Sehingga bisa jadi kasus yang terjadi di kasus Persik Kediri itu Arema yang bukan kubu sekarang yang ada di Arema FC. Jadi sampai kapanpun kasus Aremania ini untuk kemudian potensi terjadinya kerusuhan sangat besar. Kenapa? Karena Aremanya tidak bersatu, gitu kan. Masih ada faksi-faksi atau sekat-sekat di sana. Ada Aremanianya Arema FC, ada Aremanianya Arema Indonesia. Sejak faksi-faksi itu muncul, apakah sudah ada upaya rekonsiliasi untuk menyamakan persepsi bahwa meskipun ada 3 klub, tapi tujuannya tetap sama, yaitu memajukan Malang melalui sepak bola? Ya, inilah yang kemudian menjadi problem yang bisa jadi bom waktu, gitu kan. Bisa jadi bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Kenapa? Karena masing-masing punya visi yang berbeda. Arema Indonesia merasa bahwa dia adalah pemilik sah lisensi untuk Arema. Kemudian Arema FC merasa yang paling sah karena saat ini bermain di kompetisi Liga 1. Kemudian ada lagi Arema yang ketiga, Arema Malang. Ini klub yang didirikan yang berharap ini berseteru tidak selesai, ini alternatifnya yang ketiga. Sehingga kemudian ada 3 Arema di Malang, ini yang membuat potensinya terjadi, potensi terjadi ya intrik di dalamnya. Termasuk bisa jadi misalnya, bukan menuduh ya,
sebenarnya yang melakukan tindakan ini adalah Arema yang lain. Sehingga untuk mencoreng Arema yang ini kan bisa jadi seperti itu. Artinya ke depan tugas dari PSSI adalah bagaimana menyatukan Arema yang ada ini gitu kan. Sehingga menjadi satu kesatuan, ada rekonsiliasi sehingga kemudian ke depan ketika ingin memakai Stadion Kanjuruhan lagi sudah istilahnya masalah-masalah yang ada sudah ditata selesai. Ini kan tidak memaksakan main di Kanjuruhan sementara trauma terhadap tragedi 1 Oktober 2022 belum selesai. Sehingga kemudian masalah ini akhirnya akan terus terjadi gesekan di antara supporter dan korban pertamanya adalah Persik Kediri. Sebelumnya kan korbannya adalah Persebaya ketika 1 Oktober 2022 Persebaya menang 3-2. Kemudian terjadi kasus ini dan 135 orang meninggal dunia, kemudian dipakai lagi dengan hadirkan Arema menang 3-0 bermasalah lagi. Nanti setiap klub yang bermain dan menang di Kanjuruhan akan terjadi hal-hal yang sama kalau kemudian tidak ada penegakan hukum yang keras terhadap kasus ini gitu. Baik, kalau PSSI hanya sekedar mengurus Arema saya rasa kecil. Kita juga pasti tahu 3 Arema ini punya cara sendiri untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Tapi apakah ada referensi dari Bung Akmal sendiri untuk PSSI yang lebih konkret bagaimana rekonsiliasi 2022 hingga rekonsiliasi hari ini hingga ke depan? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa TV Prime akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Bung Akmal. Masih punya tugas PSSI, Bung Akmal, ketika kabarnya hingga saat ini tindakan kuratifnya juga belum selesai, terus kemudian rekonsiliasinya juga belum nampak. Apa sebenarnya yang kemungkinan bisa diberi masukan kepada PSSI agar kasus kemarin hingga ke depan ini tidak terulang kembali? Ya, saya pikir banyak hal ya yang harus dilakukan oleh PSSI. PSSI punya divisi supporter dan ini harus berjalan. Selama ini sudah ada katanya rapat-rapat dengan kepala-kepala supporter atau paguyuban supporter nasional untuk membuat regulasi supporter. Kita udah punya payung hukum soal supporter pasal 11 tahun 2022 Undang-Undang Keolahragaan itu kan. Di situ sudah jelas, tinggal turunannya dari PSSI. Tadinya saya beranggapan bahwa kalau kita susah untuk berpikir panjang, ambil aja atau contek saja Football Spectator X-nya milik Inggris. Di sana kan Football Spectator X itu dibuat pasca tragedi Heysel dan tragedi Hillsborough yang membuat Inggris terkucilkan di Eropa ketika itu, tidak boleh ikut kompetisi Eropa. Tapi kemudian pemerintah dari Inggris, FA-nya Inggris, kemudian juga stakeholder sepak bola Inggris, kemudian berkumpul bersama untuk membentuk satu aturan yang namanya Football Spectator X yang mengatur soal regulasi supporter. Termasuk diantaranya supporter harus punya kartu anggota sehingga kemudian ketika bermasalah mereka akan mudah dideteksi. Kalau di Indonesia kan yang disebut kalau giliran bermasalah oknum, gitu kan, sehingga sulit dideteksi. Nah kemudian ini dibentuk semuanya sepakat yang pada akhirnya kita lihat apa? Hooliganisme. Inggris dikenal dengan hooliganismenya sangat ganas di Indonesia. Tapi sekarang kita lihat Inggris adalah prototipe sepak bola modern saat ini di mana mereka yang menginisiasi pertama kali stadion sepak bola tanpa adanya pagar pembatas. Itu yang pertama. Yang kedua, PSSI harus melakukan edukasi, termasuk sosialisasi regulasi, termasuk hal-hal yang kaitannya dengan FIFA Safety and Security Stadium. Ini belum disosialisasi dan edukasi dalam 2 tahun terakhir ya. Saya belum lihat rencana-rencana masif itu dilakukan. Sehingga pada akhirnya dilempar akar rumput, itu semua belum memahami tentang aturan. Bagaimana misalnya, kenapa PSSI kemarin dapat hukuman dari FIFA 400 juta? Betul. Ya kan? Itu kan karena tidak ada pemahaman diri supporter kita tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam stadion. Salah satunya mengucapkan kata-kata rasis, dan itu yang terjadi termasuk yang membuat orang takut gitu kan. Dan ini kan supporter kita sangat luar biasa, jangankan di stadion, di media sosial aja kita terkenal sebagai supporter yang sangat barbar. Nah karena itu PR ke depan yang harus dilakukan oleh PSSI adalah mencetak biru aturan supporter, kemudian di Undang-Undang nomor 11 itu supporter harus berbadan hukum, jadi harus berbadan hukum. Nah terkait dengan Arema, ini kasus 2018 juga di Kanjuruhan juga
terjadi ketika Arema berhadapan dengan Persib, skor 2-2 tanggal 15 April 2018. Itu pun ada tembakan gas air mata, ada korban jiwa juga di sana. Tapi tidak diselesaikan sampai akhirnya ada 135 orang meninggal dunia dan juga belum dituntaskan. Saya pikir ada dua hal, aspek eksternalnya PSSI harus tegas terhadap Arema karena saat ini Arema ada tiga. Kan? Sampai saat ini menurut Anda belum tegas ketika Induk Sepak Bola Indonesia mendapat teguran dari Induk Sepak Bola Dunia. Nah kita tahu dulu apa yang diberikan sanksi dari FIFA ke PSSI. Kita simak terlebih dahulu keterangan dari Arya Sinulinga berikut ini. Berdasarkan laporan pertanyaan tersebut, FIFA menyatakan bahwa supporter tuan rumah Indonesia itu paling aktif di Tribun Utara dan Selatan. Peristiwa insiden terjadi di sektor 19 disebabkan oleh supporter Indonesia pada menit ke-80. Sekitar 200 sampai 300 supporter tuan rumah meneriakkan slogan xenophobia, Bahrain, bla bla bla. Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar, yaitu sekitar hampir 400 miliar lebih. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas, dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, dan ini terutama di tribun di belakang gawang, artinya di utara selatan nih. Ya, Bung Amal, kalau mendengar dari sanksi-sanksi yang dijabarkan oleh Arya Sinulinga tadi, seberapa yakin menurut Anda PSSI akan menentukan regulasi yang ketat bagi para klub untuk supporter agar tidak terjadi kerusuhan lagi? Ya, saya pikir terobosan banyak dilakukan oleh PSSI ini kan. Misalnya kasus Arema tragedi Kanjuruhan itu kan kasus yang terjadi di era kepemimpinan Pak Iwan Bule, Pak Muhammad Iriawan gitu. Sekarang kan kepemimpinan di bawah Pak Erick Thohir, banyak terobosan yang dilakukan, tapi ada hal-hal yang jadi PR besar gitu yang harus dituntaskan. Salah satunya adalah ini kan sebenarnya 2 tahun terakhir ini praktis masalah supporter tidak begitu tidak muncul gitu kan dengan tidak adanya supporter tandang, tapi kan ini penyelesaian yang shortcut. Nah, muncul kembali sekarang adalah ketika kemudian Arema kembali ke Kanjuruhan. Jadi problemnya sebenarnya ada di Arema. Dalam hal ini bagaimana Arema harus ditekan untuk bisa menertibkan supporter mereka, untuk bisa kembali main di Kanjuruhan. Salah satunya adalah menyelesaikan segala permasalahan di internal Arema terkait dengan supporter agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan klub-klub sepak bola Indonesia kan berkorban semuanya untuk Arema. Sebagai contoh, pasca tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia, yang jadi korban apa? Liga 2 dihentikan padahal tidak terlibat dengan pertandingan yang terjadi di Liga 1, tapi mereka dikorbankan. Apa sekarang semuanya harus berkorban untuk Arema terus? Nah, ini kan jadi PR buat Arema. Nah, menurut saya langkah yang paling penting dilakukan oleh PSSI harus memastikan bahwa nama klub itu harus satu, tidak boleh ada nama klub yang banyak. Di Arema ada 3, Arema FC, Arema Indonesia, Arema Malang. Nah, ini harus dipertemukan ketiganya, difasilitasi mungkin oleh PSSI bahwa ke depan hanya ada satu Arema, sehingga kemudian tidak ada paksi-paksi yang memunculkan potensi terjadinya konflik di sana, sehingga apapun yang terjadi yang bertanggung jawab hanya satu Arema. Sekarang kan bisa ini oknum, bisa aja ini supporter Arema Indonesia, bisa ini aja ini supporter Arema Malang yang tidak setuju dengan adanya Arema FC di Liga 1, kan bisa dilempar seperti itu. Dan kalau seperti itu tidak akan pernah ada kasus yang bisa terselesaikan. Yang paling penting harus dipahami oleh supporter sepak bola adalah bahwa satu nyawa terlalu mahal di sepak bola. Sepak bola itu hiburan, bukan kuburan. Jadi sudah tidak waktunya lagi ada aksi-aksi anarkisme seperti ini. Dan itu harus dipahami. Cara paling mudah untuk mendeteksi itu semua adalah penonton yang hadir ke stadion harus punya kartu anggota. Sehingga kemudian bisa dideteksi siapa yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka harus diberikan hukuman berat. Kemarin kan ada misalnya, ketua supporter Aremania Yuli Sumpil dihukum seumur hidup, tapi masih bisa nonton di stadion. Artinya ini kan kemudian membuat yang lain, kalau dia masih boleh dan tidak dihukum, ya kita juga boleh melakukan yang sama. Kita kembali gitu. ke Liga 1, Bung Akmal. Sebenarnya laga antara Arema FC dengan Persik ini bukan penentuan siapa yang menjadi pemenang. Betul. Karena kita tahu bahwa Liga 1 sudah dipastikan Persik yang menang. Betul. Begitu ya. Nah, ini kita bahas soal derby Jawa Timur yang kemudian bisa kita waspadai siapa dengan siapa
yang kemudian berpotensi timbulnya kerusuhan? Ya, kalau derby Jawa Timur kan sebenarnya udah selesai nih. Derby antara Arema dengan Persebaya misalnya, derby Jawa Timur sudah selesai di mana Persebaya menang 3-2 di kandang, kemudian imbang 2-2 saat tandang. Kemarin sudah selesai. Derby melawan Madura United juga Arema sudah selesai. Yang terakhir kemarin derby melawan Persik Kediri yang kita harapkan tadinya selesai dengan baik, tapi kemudian berakhir dengan aksi pelemparan yang memakan korban, diantaranya adalah pelatih Persik Kediri. Ini menggambarkan bahwa Arema dalam hal ini Malang belum baik-baik saja, dan ini juga menjadi tugas berat tadi Kapolres Malang harus bisa mendeteksi bahkan menginvestigasi secara komprehensif siapa yang melakukan aksi pelemparan ini dan diberikan hukuman serta diumumkan. Selama ini kan orang kemudian ditangkap tapi hukumannya tidak pernah dijelaskan, sehingga pada akhirnya orang beranggapan bisa jadi kemudian diselamatkan oleh orang kuat di belakang yang pada akhirnya tidak jadi dihukum. Nah, inilah yang kemudian orang Indonesia kan paling suka untuk mencari celah dalam melakukan kesalahan kan. Nah, ini yang kemudian menurut saya PR yang paling berat, bagaimana hukum itu tidak tebang pilih dan siapa yang melakukan aksi kerusuhan harus dihukum panjang. Karena dalam regulasi kode disiplin PSSI atau dalam putusan-putusan Komdis misalnya disebutkan apabila kejadian dilakukan berulang maka akan ada hukuman lebih berat. Nah, kemarin Arema dihukum 1 tahun tidak boleh main di kandang karena meninggalnya 135 juta jiwa. Nah, sekarang ada lagi kasus, maka hukumannya harus lebih berat lagi dari yang kemarin gitu kan. Baik, kalau di 2 pekan terakhir Liga 1 ini tidak ada derby Jawa Timur lagi, paling tidak apa yang kemudian bisa menjadi referensi PSSI maupun klub untuk menghindari kerusuhan antar derby Jawa Timur di musim berikutnya? Ya, sebenarnya bukan Jawa Timur saja ya. Ada konflik yang misalnya antara supporter di Jawa Tengah, PSIS dengan Persija, kemudian PSS Sleman dengan Persis Solo misalnya gitu, atau PSS dengan PSIM Yogyakarta. Tapi semuanya kan pasca tragedi Kanjuruhan menyadari bahwa aksi-aksi anarkis ribut di luar lapangan sepak bola itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Mereka sudah memahami dan tidak terjadi lagi sekarang gitu kan. Sampai kemudian muncul lagi kasus seperti ini. Saya pikir yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana PSSI memanggil Arema untuk menertibkan dan mengatur supporternya sebelum mereka bisa kembali resmi menggunakan Malang sebagai markas mereka. Kalau sampai kemudian belum selesai, saya pikir jangan dikasih ruang untuk kandang di Malang karena ini akan jadi masalah. Karena sebelumnya setahun terakhir ketika Arema main di Bali atau main di Supriyadi Blitar tidak ada masalah apa-apa gitu kan. Ya. Artinya ini kan sebenarnya ada problem di internal Arema sendiri dalam kaitannya bagaimana membangun atau membina supporternya. Berarti ini kalau Anda tadi di awal sudah menyebutkan kerusuhan yang melibatkan Arema FC ini udah 7 kali paling tidak begitu ya. Berarti hingga saat ini belum ada penyelesaian internal secara konkret dari tubuh Arema begitu ya? Iya, salah satunya tadi saya sebutkan itu problemnya terlalu kompleks di Arema. Kalau penyakit itu udah komplikasi gitu kan, sehingga kemudian harus ada yang diamputasi sehingga penyakitnya tidak menjalar. Kenapa? Kalau problem ini kasus Aremania ini melemparan bus ke Persik tidak kemudian diberikan sanksi berat, maka bisa jadi akan diikuti oleh supporter-supporter lain. Nah, ini kan akan jadi problem besar juga gitu. Dan yang paling penting ke depan adalah bagaimana PSSI segera mengeluarkan regulasi soal supporter. Baik, ini apakah mungkin ambisi dari Arema FC sendiri untuk mengalahkan Persik yang sudah 2 kali juara di Liga 1 kalau saya salah tolong koreksi, sementara Arema ini cuma 1 juara. Apakah ambisi dari klub ini kemudian ditransfer ke supporter ketika itu tidak sesuai harapan, maka supporter akan bertindak anarkis? Ya, tapi kan ini problemnya sekarang baik Arema sama Persik Kediri tidak akan bisa jadi juara karena juaranya sudah Persib Bandung gitu kan. Tidak ada yang diperebutkan sejatinya dalam pertandingan antara Arema FC melawan Persik Kediri. Yang menjadi masalah menurut saya adalah problem psikologi supporter Arema yang belum normal untuk kemudian dipaksakan menjadi normal, akhirnya abnormal dengan melakukan aksi yang anarkis yang menurut saya ini aksi yang harus diberikan hukuman berat. Baik, kita kembali ke sanksi FIFA terhadap PSSI 400 juta, terus kemudian pengurangan 15% dari total penonton di stadion dengan tujuan adalah menciptakan atmosfer yang positif. Kalau itu tujuannya, setuju Anda? Ya, sangat setuju. Ini kan bagian dari tugas PSSI juga kan. Kemarin kita lalai tentang FIFA Safety and Security Stadium. Bahkan banyak pengurus PSSI dulu yang tidak tahu tentang aturan FIFA and Safety
FIFA Safety and Security Stadium sampai akhirnya kemudian ada kasus meninggalnya 135 orang di Stadion Kanjuruhan. Baru semua membuka kitab suci FIFA Safety and Security Stadium. Bahkan sekarang sudah dibuat undang-undang keputusan kepolisian nomor 10 tahun 2022 tentang aturan perizinan sepak bola. Artinya semua sebenarnya sudah membuat aturan, tapi permasalahannya aturan ini baru dalam konsep di atas kertas, belum implementasi di lapangan. Nah, implementasi ini yang menurut saya agak berat ya. Kenapa berat? Kita kan punya tipologi negara yang menarik karena kita ini sebenarnya negara-negara yang terdiri dari pula-pula yang dulu adalah kerajaan-kerajaan. Jadi fanatisme setiap daerah itu tinggi. Sehingga kemudian potensi terjadinya gesekan sangat besar sekali. Tadi dibayangkan Jawa Timur aja punya berapa kerajaan tuh dulu kan, sehingga kemudian Brawijaya Kediri dengan Kedirinya, kemudian Ken Arok di Malang dan sebagainya, ini kan punya efek tersendiri dalam sosiologi dan kultur bangsa Indonesia. Nah, ini perlu langkah yang tidak mudah memang, tapi harus dilakukan oleh PSSI dalam kaitan bagaimana membuat supporter kita semakin paham terhadap regulasi yang ada. Salah satunya adalah, kan ada media sosial PSSI, ada media sosial PT Liga Indonesia Baru, ada media sosial klub. Nah, regulasi aturan tentang supporter harus masif. Dikabarkan ke masyarakat lewat media sosial. Untuk menentukan atmosfer positif aja tidak cukup untuk menjamin tidak ada kerusuhan. Betul. Karena di Arema dan Persik sendiri dinyatakan bahwa pertandingan berlangsung secara positif, namun kerusuhannya terjadi di luar. Nah, ini soal pengamanan juga. Apakah ada yang dilanggar terkait SOP pengamanan di lokasi? Karena menurut kepolisian bahwa kerusuhan terjadi jauh dari lingkup pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam konteks Football Family, ada regulasi manual Liga 1 yang menyebutkan bahwa tuan rumah wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada tim tamu, baik saat datang, saat bertanding, maupun saat pulang. Artinya, ketika kemudian terjadi pelemparan terhadap bus Persik, ada regulasi yang tidak dijalankan oleh Arema sebagai sebuah klub yang diatur dalam manual liga, tidak memberikan keamanan dan kenyamanan kepada tim tamu. Artinya Arema harus mendapatkan hukuman dalam lingkup Football Family ini kan. Yang kedua, terkait dengan pengamanan tim tamu yang pulang, ini kan juga jadi tugas dari Arema juga untuk melakukan setidaknya jalur ketika Persik pulang itu harus diamankan. Dan Aremania dalam hal ini Panpel Arema harus berkoordinasi dengan kepolisian bagaimana kemudian jalur pulang Arema atau mungkin tim lain nanti yang bertandang bisa aman dari lapangan menuju hotel. Setidaknya seperti itu. Nah, ini yang belum dijalankan secara utuh oleh Arema dalam hal ini di kasus ini. Bisa jadi ada juga yang terjadi di kasus-kasus lain. Tapi sejauh ini yang menonjol adalah kasus ketika pelemparan. Karena sebelumnya tidak terjadi. Ada mungkin yang terjadi misalnya di Semarang, tapi kan itu konflik antara manajemen PSIS dengan supporternya sendiri, disharmoni. Bukan antara tim tamu dengan tim tuan rumah. Nah, ini yang harus mendapat perhatian besar ya buat PSSI dalam memberikan hukuman dalam hal ini Komite Disiplin PSSI. Semua harus ada rujukannya. Jangan sampai kemudian ya ini mohon maaf ya, Ketua Komdis PSSI kita saat ini mantan Arema gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian karena ada baju birunya sehingga kemudian menjatuhkan hukuman tidak seperti yang diharapkan oleh publik sepak bola. Jadi menurut saya ini momentumnya Komdis PSSI untuk memberikan hukuman sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Baik itu terkait regulasi manual Liga 1 maupun terkait kode disiplin PSSI atau FIFA Safety and Security Stadium. Baik, saya jadi ingat sesuatu Bung Akmal ketika tahun berapa kalau saya salah tolong koreksi ketika gerombolan Arema ini justru pindah ke Persik yang kemudian membawa Persik menuju ke kejuaraan. Apakah itu juga menjadi salah satu yang menjadi pemicu keributan antara keduanya hingga saat ini? Iya, bisa salah satunya memang demikian dan itu muncul konflik pertama itu yang tadi saya sebutkan di awal. Pertama kali kerusuhan atau problem antara Aremania dengan supporter lain adalah terjadi pada 27 Februari 2003 ketika Arema bermain di Stadion Brawijaya markas Persik Kediri. Karena ketika itu Persik Kediri adalah juara 2003 dan pemain Persik adalah bedolan dari pemain Arema. Karena ketika itu manajer dari Arema, Iwan Budianto adalah menantu dari Bupati Kediri
wali kota Kediri, Pak Haji Maskut, yang kemudian mengambil separuh pemain Arema untuk memperkuat Persik Kediri. Dari situ udah muncul konflik antara kedua tim ini. Sampai kemudian kasus ini berlarut-larut dan sekarang muncul lagi. Terjadi di 2025. Artinya kasus yang terjadi setidaknya 22 tahun silam berulang sekarang. Dan itu harusnya menjadi catatan ya. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Dan sekarang kan pemilik Aremanya Pak Iwan Budianto gitu kan. Yang dulu juga ngurus Persik Kediri. Harusnya karena punya hubungan baik, harusnya tidak terjadi masalah gitu. Artinya ketika jadi masalah berarti hubungan tidak baik. Baik. Meski Persib sudah dinyatakan sebagai pemenang Liga 1 musim 2024-2025, masih ada 2 pekan lagi yang mempertemukan sejumlah klub begitu ya. Kita harapkan juga tidak ada kerusuhan lagi. Kita juga punya laga menarik di 5 Juni ketika Indonesia menjamu Cina dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih Bung Akmal telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog, dan pemirsa TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.